Oke, selamat pagi. Ketemu lagi di mata kuliah apresiasi arsitektur. Hari ini lebih ke diskusi seperti yang saya sampaikan di WA Group, dan dari 2 hari yang lalu saya coba cek di Google Drive, ada beberapa yang sudah mulai mengerjakan, dan saya apresiasi besar bahwa ada beberapa yang sudah mulai berani dan bahkan sudah on track gitu loh. Apa yang dengan skema Likert-nya, skala Likert-nya. Cuman yang perlu kita diskusikan di hari ini adalah bagaimana penggunaannya dan kemudian efeknya, efek eh, konsekuensinya dalam penggunaan Likert itu, dan kemudian peran dari kelompok ini dalam kemudian merangkum atau melakukan analisisnya dari Likert tersebut. Dan kenapa saya pilih Likert? Kalau kalian perhatikan, skala Likert itu kan skala yang hanya mencari respon ya. Dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju, tanpa ada alasan yang jelas, tanpa argumen yang jelas. Di sini saya berpendapat itu yang lebih lebih tepat dalam kita menjaring apresiasi orang. Cuman yang jadi permasalahan adalah pertanyaannya. Pertanyaan yang disampaikan di skala Likert itu apakah bisa bisa dijawab dengan pernyataan sangat setuju sampai sangat tidak setuju. Itu yang mungkin kita bisa ulas di pagi ini. Oke, saya izin share screen. Semoga sudah terlihat share screen-nya. Ini kelompok ada 3 kelompok nanti saya bahas, tidak semuanya. Ya, sebagai acuan aja dan sebagai kita bisa diskusikan. Karena pada intinya sih, bahkan bahkan mungkin indikator-indikatornya bisa saling saling tukar indikator untuk melengkapi. Karena esensinya bukan pada indikator atau pertanyaannya, tapi esensinya justru pada bagaimana peran kelompok dalam menganalisis kemudian menyampaikannya kembali nanti di teknik komunikasinya. Oke, ini yang kelompok pertama. Adakah anggotanya salah satu di sini? Frida Full, Dwi Putri, Ilham, Mega, Raisa. Adakah? Oke, belum hadir. Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Saya langsung bahas saja. Eh, di tugas yang ini yang disampaikan memang fokus kepada apa yang kita lakukan bersama Pak Dial, Pak Fuad Dial, tentang Kampung Nagari Sumpu. Jadi ini penjelasannya, indikatornya, kenapa muncul indikator tersebut. Saya besarkan dikit. Indikator estetika dan segala macam sudah hemat saya cukup menarik dan juga masuk akal. Kemudian skala Likert-nya terkait dengan mereka diminta, para responden itu diminta untuk melihat apakah mereka ikut langsung atau nonton siaran ulangnya di YouTube channel. Nah, pertanyaannya ini yang mungkin kita coba bahas ya. Pertanyaan pertama adalah Kampung Nagari Sumpu sebagai arsitektur vernakular. Ini dijawab apa sangat setuju dan sampai sangat tidak setuju. Ini kaitannya dengan pemahaman vernakular sih sebenarnya. Ini lebih ke pertanyaan teknis yang sasaran dari respondennya nanti. Sasaran respondennya. Kalau respondennya memang punya pemahaman tentang arsitektur vernakular, seperti pertanyaan awalan tadi kan, apakah mengetahui apa itu arsitektur vernakular, ini akan menjawab atau membimbing si responden dalam menjawab pertanyaan pertama. Agak riskan sih sebenarnya kalau ini kemudian dilempar untuk responden yang lebih luas. Intinya sih di situ sih, lebih repotnya di situ. Kemudian gaya sangat unik
Bisa sih ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya nanti kalian bisa sesuaikan dengan kira-kira respondennya mau siapa? Mahasiswa arsitektur kah? Teman-teman kalian atau satu kelas ini saling mengisi juga nggak masalah, atau teman-teman satu angkatan di luar peserta mata kuliah apresiasi arsitektur juga nggak apa-apa. Tapi ini kan di tugas yang saya tampilkan ini contoh uji coba pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan di kasus-kasus amatan. Jadi kasus Sumpu ini sebagai contoh. Oke, pertanyaan ketiga, rumah vernakular di Kampung Nagari memiliki ciri khas tersendiri. Ini sebenarnya dekat dengan yang pertanyaan kedua. Kampung Nagari keempat, Kampung Nagari itu sebagai arsitektur vernakular saling mendukung atau saling berkaitan dengan lingkungan sosial sekitarnya. Terlihat bahwa agak kebingungan membuat pertanyaan gitu. Karena di pertanyaan pertama itu kaitannya dengan pertanyaan ini vernakular atau bukan. Kemudian di pertanyaan keempat dijawab sendiri gitu. Jadi, sebenarnya bisa lebih luas lagi. Sosial, kemudian masyarakat daerah tersebut tidak mengetahui tentang keberadaan Kampung Nagari Sumpu sebagai arsitektur vernakular. Ini agak repot karena kita hanya melihat dari YouTube dan penjelasan Dial, Pak Dial itu gimana. Oke, tapi intinya gini, dari pertanyaan-pertanyaan ini kemudian kalau kasus Nagari Sumpu, Kampung Nagari Sumpu ini diganti dengan kasus Kampung Kapiten, Kampung Almunawar, atau kampung rumah Ong Puncit, apakah tanda kutip, apakah masih bisa bunyi pendak? Permasalahannya di situ aja. Dan saran saya sih pertanyaan tidak perlu terlalu banyak dan lebih mencoba menangkap ekspresi dari si responden. Ekspresi yang dimaksud adalah ekspresi kaitannya dengan ini, kaitannya dengan estetika, kaitannya dengan lokasi, kaitannya dengan sosial budaya. Itu sih. Lebih luas saja. Mungkin itu. Ya, jadi tidak kalau ini lebih punya tujuan dalam memahami, kalau sekilas saya baca ya, dalam memahami arsitektur vernakular itu apa sih menurut masyarakat. Kasusnya kebetulan hanya Kampung Nagari Sumpu, itu aja. Justru di pertanyaan-pertanyaan bawah yang saya apresiasi, daya tarik yang ada di Kampung Nagari Sumpu sangat banyak. Apakah Kampung Nagari Sumpu itu menarik menurut masyarakat? Nah, kehidupan terjalin harmonis enggak? Ini mungkin bisa lebih luas ya dalam hal itu. Apakah si penghuni atau si pengunjung nyaman di situ? Apakah merasa di rumah umpamanya seperti itu? Kan hal-hal yang kayak gitu. Kayak ini pertanyaan ke-11 ya. Mempunyai tempat tinggal tidak hanya fungsi tapi bedanya house dan homey itu loh. Homey itu kan merasa di rumah nyaman, kemudian betah dan segala macam. Itu bisa dieksplor lebih lanjut. Mungkin di sini dulu dari ada pertanyaan. Tugas 4 memang uji coba ya, uji coba indikator-indikator ini ditempatkan di Nagari Sumpu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau belum ada, ini kebetulan ada manusianya di sini. Tania, bisa dijelaskan? Semoga tidak sedang ikut kuliah lain. Tania. Halo. Orangnya ada tapi itu. Halo Pak. Bisa menjelaskan sedikit indikatornya? Dasar indikator, karena indikator kelompok ini cukup banyak, 16 ya. Esensinya apa sih? Bisa jelaskan? Kalau untuk indikatornya sendiri kami fokus ke
kurang lebih 4 aspek, Pak, yang eksistensi, lokasi, Mm, 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 emosi, sama satu lagi itu fungsinya, Pak. mm, mm, mm. Terus itu Jadi ada tiga kurang, ya, ada tiga aspek utama ya. iya, Pak. Tiga aspek utama, kemudian masing-masing aspek mensuplai pertanyaan berapa? Teknis dulu. Jadi Masing-masing kalau nggak salah 3-4 pertanyaan, Pak. oke. Sampai 5. Oke. Kita coba lihat satu-satu ya. Renovasi atau pembangunan kembali rumah vernakular yang telah hancur tidak terlalu sulit. Oke. Lebih ke teknis ya. Kemudian sudah merupakan hal lumrah jika terjadi pencampuran unsur daerah lain dengan gaya arsitektur vernakular. Oke. Ini sepertinya sudah menuju ke kasus kalian di mana sih? Yang Palembang? Kami Ong Buncit, Pak. Ong Buncit, oke. Mau saling mendukung atau saling terkait dengan lingkungan sosial budaya, lokasi dan kas. Jaga kebersihan lebih hal yang saya apresiasi dari kelompok ini, pertanyaan-pertanyaannya adalah lebih umum sehingga responden umum pun itu bisa mengisinya. Kalau tadi yang kasus pertama target responden kalau toh mau dikatakan ada targetnya adalah justru mahasiswa arsitektur atau minimal orang-orang yang paham tentang arsitektur. Tapi yang di sini lebih ke bisa dilakukan atau bisa dilempar ke masyarakat umum. Cuman memang cukup banyak ya. Dan yang menarik justru pada cara mengolah data tersebut. Jadi ada indeksnya, kemudian kesimpulannya. Kesimpulan dari itu ada yang netral, dilihat persentasenya ya. Jadi ini salah satu contoh buat saya cukup menarik ketika mengolah data tersebut. Oke. Bentar, kok kepotong ini ya. Ini oke. Oh, langsung jadinya. Oke. Mengisinya ada 12 responden, memang 12 responden sangat sedikit ya untuk menyimpulkan sesuatu. Saya harap nanti kalau di kasus Ong Buncit bisa lebih banyak supaya pengolahan datanya ini menjadi lebih tersebar dan menjadi kalian sebagai kelompok mengolahnya juga enak. Kemudian dari kesimpulan yang disampaikan kelompok ini kemudian dikembalikan ke indikator awal. Jadi kenapa saya tadi tanya ada 3 indikator utama, kemudian masing-masing indikator utama tersebut mensuplai berapa pertanyaan, tadi dijawab 3-4, itu dikembalikan. Sehingga umpamanya tadi tentang lokasi, tentang sosial masyarakat, pandangan masyarakat, hasil dari responden itu bagaimana? Jadi dikembalikan lagi, diolah lagi. Nah, dari situ kemudian dari 3 indikator keluar hasilnya atau keluar kesimpulannya. Di situ peran kelompok. Kemudian menurut kelompok berdasarkan responden itu si kasus ini bagaimana? Kasus Ong Buncit ini kalian apresiasi seperti apa? Artinya bisa saja kelompok berlawanan dengan hasil responden. Kenapa demikian? Karena respondennya lebih ke masyarakat umum. Sehingga dari situ kalian juga bisa menambahkan ada hal-hal yang tidak dipahami masyarakat. Lalu peran dari kelompok apa usulannya, apa sarannya. Jadi tahapan teknisnya seperti itu. Jadi buat pertanyaan, dilempar ke masyarakat, disimpulkan dari semua 16 pertanyaan, dikelompokkan kembali, dikembalikan lagi ke 3 indikator utama, kemudian dari situ disimpulkan seperti apa, dan hasil tersebut dibahas oleh kelompok. Kelompok bisa menyetujui, juga bisa tidak menyetujui.
Jika menyetujui, hal apa yang memang sesuai dengan apresiasi si kelompok. Atau kalau tidak disetujui, ada hal-hal apa yang sebenarnya tidak dipahami masyarakat. Nah, jadi responden atau daftar pertanyaan ini itu untuk cross check sebenarnya. Jadi selama ini kan selalu satu arah gitu loh. Hanya mahasiswa atau kalian sebagai mahasiswa sendiri yang kemudian memberi kesimpulan atau memberi pandangan. Di masyarakat gimana? Di luar masyarakat gimana? Atau kalau tadi yang kelompok pertama, segmen target untuk respondennya adalah mahasiswa yang di luar mata kuliah, peserta mata kuliah apresiasi arsitektur. Jadi di luar. Jadi cross check-nya di situ. Jadi gunanya ada pertanyaan-pertanyaan ini adalah untuk meng-cross check sebenarnya cara berpikir apresiasi kalian itu di pandangan umum, di masyarakat umum itu bisa match apa enggak. Pemahaman match di sini tidak harus menyetujui ya. Bisa juga tadi seperti saya katakan, bisa juga menolak. Jika menyetujui, hal apa yang memang menjadi pemahaman bersama, umpamanya kaitannya dengan estetika, keindahan ornamen dan segala macam, mungkin ke arah situ. Atau tidak menyetujui, ternyata masyarakat kurang paham terhadap pentingnya atau peran dari bangunan vernakular ini terhadap kehidupan sosial atau perkembangan kota, umpamanya kaitannya ke sana. Bisa begitu. Jadi ada aspek yang bisa diperdalam. Itu kenapa yang saya sampaikan di minggu keempat dan minggu kelima melalui video rekaman kuliah itu, ini saya sampaikan bahwa apresiasi yang coba kita lakukan di semester ini adalah apresiasi yang kognitif. Jadi apresiasi yang punya dasar berpikir, ada proses nalarnya, bukan hanya sekedar emosi saja. Emosi masih tetap muncul karena kaitan dengan sangat setuju tidak setuju, ini emosional, penilaian emosional banget. Tapi emosional tidak personal, tapi sekelompok target responden. Itu bagaimana kemudian respon kita, apresiasi kita terhadap respon ini. Jadi apresiasi yang dilakukan tidak hanya kita sebagai pengamat atau observer melihat kasusnya, bangunannya, tapi juga bagaimana cara pandang orang umum, orang di luar kelompok kita dalam pengertian peserta mata kuliah apresiasi arsitektur terhadap pandangan umum. Jadi apresiasi kita dilakukan dua tahap lah. Apresiasi kita terhadap bangunan itu sendiri dan kita mengolah hasil respon orang di luar peserta mata kuliah apresiasi arsitektur. Tuh, ada pertanyaan? Silakan. Kelompok keempat, silakan kalau ada. Selamat dan yang ingin bertanya Pak, untuk skala Likert ini kan tadi ada kayak beberapa responden gitu ya Pak. Nah, untuk kelompok saya itu kan rumah Om Buncit. Jadi responden yang ingin kami tuju itu apakah masyarakat sekitar daerah rumah itu atau kami bisa responden luar, misalnya orang-orang yang ahli di bidang atau gimana? Perkara responden kalian secara kelompok bisa tentukan sendiri. Tidak harus orang yang ke situ umpamanya, tapi orang justru kalian secara kelompok ingin melihat orang Palembang atau bahkan di luar Palembang kenal apa enggak dengan Ong Buncit, bisa seperti itu kan. Mereka tahu nggak IG-nya Ong Buncit, kan ada IG-nya kan, bisa ke arah situ. Justru targetnya bisa diperluas, tapi target yang diperluas tersebut harus hemat saya sih untuk mempermudah analisis segmented. Siapa pokoknya di luar itu, di warga Palembang yang bahkan belum pernah ke Ong Buncit, katakanlah ada satu pertanyaan pernah atau tidak seperti itu,
dan target pasarnya umpamanya anak SMP ya, anak SMA. Itu kan seru kan? Bagaimana melihat generasi alfa itu memahami Ong Buncit umpamanya seperti itu. Karena di IG-nya cukup IG-nya Ong Buncit ya cukup rame. Apakah mereka pahamnya Ong Buncit lewat apa? Jadi gitu Daniel. Bisa luas, bisa oke, saya pengen tahu sih orang-orang yang datang di situ dicegatin aja. Bisa seperti itu. Ya. Ada lagi? Berarti Pak itu kalau kita sudah nentuin respon siapa responden yang kita tuju itu berarti nanti itu berpengaruh terhadap poin-poin pertanyaan. Yap. Ya, mulai paham kan maksudnya? Pak, jadi nanti bakal ada sedikit perbedaan nih Pak antara tugas 4 sama tugas 5. Ya. Tugas 4 itu kan memang kita belajar sih. Kita belajar skala Rickert itu seperti apa. Kalau yang ini nggak tahu sih. Kelompoknya Tania ini kayaknya sudah pernah bikin ya, Rina? Iya Kak. Kayaknya sudah ada salah satu atau beberapa dari kalian sudah akrab lah dengan skala Rickert. Sebenarnya belum sih Pak kemarin, jadi kami sama-sama belajar dulu tentang skala Rickert-nya. Oke. Tapi saya cukup surprise ketika kemarin 2 hari yang lalu juga dan semalam ngecek itu kelompok kalian. Saya anggap kalau toh ini yang baru itu juga sudah cukup paham gitu loh dengan skala Rickert. Itu yang buat saya sih menarik banget, surprise banget. Belajar memahami data gitu. Itu yang kadang belum berdalam. Nah, kayak pertanyaan Daniel tadi itu sudah mulai paham gitu loh, sudah mulai paham. Oke, pertanyaan ini tergantung dari segmen pasarnya. Iya. Gitu. Ini akan kenapa saya mengajukan ini akan membantu kalian minimal sedikit kurang lebih nanti ketika kalian tahap selanjutnya, entah di proposal tugas akhir dan segala macam, akan aja membiasakan membuat pertanyaan, membuat kuesioner dan segala macam. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Makasih Daniel menegaskan. Karena jujur saya juga lagi belajar juga dengan skala Rickert dan segala macam, bikin responden dan segala macam. Karena kalau di penelitian atau di beberapa tulisan saya sih basisnya bukan responden, tapi lebih ke fenomena, lebih ke apa yang terjadi gitu. Kalau toh perlu data, saya melakukan deep interview gitu loh. Satu orang saya dalami benar, saya tanya sampai habis gitu. Kalau ini kan semi sensus gitu. Dan dari sini kita bisa belajar banyak gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Karena ini kita diskusi ya. Dan Pak, kok kayaknya nggak pas, ya pokoknya dijalani dulu deh. Namanya belajar kok, sama-sama belajar, makanya nggak apa-apa. Sama aja kayak belajar naik sepeda kan, kalau nggak jatuh ya nggak sah naik sepeda gayung gitu. Itu biasa. Oke, berikutnya ini yang buat saya menarik. Andin, dia bisa menjelaskan? Iya Pak. Ya. Menurut saya sebenarnya kemarin agak bingung di tugas 4 Pak, karena saya bingung indikator di skala ini adalah berupa pernyataan atau pertanyaan gitu Pak. Jadi kalau yang kami masukkan di sini ini adalah indikator yang menurut kami hasil dari relasi alam, arsitektur dan estetika itu Pak. Oke. Jadi kayak ini yang menonjol gitu Pak. Kayak budaya Minangkabau, maksudnya apa ini? Maksudnya budaya Minangkabau ini adalah, apakah budaya ini merupakan hal yang timbul dari adanya relasi antara alam, arsitektur dan juga estetika gitu Pak. Oke. Ini di indikator atau katakanlah di kuesionernya
dijelaskan pertanyaannya atau gimana? Sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Seperti penjelasan tadi itu kan. Iya Pak, sebenarnya sih lebih kayak pernyataan sih Pak, kayak hal apa, kalau di indikatornya ini lebih kayak hal apa yang timbul dari ketiga hal itu Pak, belum dijelaskan tapi kayak halnya tuh udah ketulis gitu Pak. Oke. Karena kan kalau gini, salah satu trik atau salah satu aspek ketika membuat kuesioner itu jangan sampai katakanlah kalau kalian peneliti yang mengambil data itu harus bicara, biarkan si kertas ini yang bicara. Jadi bagaimana sesimpel mungkin, kalau toh harus dengan kalimat tanya ya kalimat tanya, dan jawabannya yaitu cuman dikurung sangat setuju, ragu-ragu, atau netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dibuat sesimpel mungkin, makanya nggak usah terlalu ribet gitu. Yang penting 3 aspek tadi, estetika, alam, sosial masyarakatnya dapat. Atau yang kemarin ada yang saya hampir lupa sih, ada tapak, kemudian estetika dan apa gitu, ada satu lagi. Pokoknya itu aja terangkum, kemudian diberi pertanyaan yang menjurus ke situ supaya menjawabnya juga bisa gitu, tanpa harus kita harus menjelaskan seperti tadi. Tapi ini aspek ini cukup menarik dan sudah ada pengolahan, sudah berani mengolah berapa persen sangat setujunya. Sangat setujunya itu di ini ya, per item sih sebenarnya, hasil per itemnya seperti apa. Korelasi alam, lingkungan, estetika, oke. Kemudian kelompok ini juga sudah mulai memasukkan kasusnya, jadi bahkan dijelaskan dulu atap secara penjelasan atapnya itu apa, itu ini termasuk estetikanya ya maksudnya ya, gitu kan ini? Iya Pak, termasuk estetika di atap seperti apa gitu ya. Oke. Ini akan disampaikan ke responden atau ini hanya milik si tim? Ini sebenarnya sih cuma kayak di naratifnya aja Pak. Jadi kalau mungkin di respondennya tadi lebih ke pertanyaannya aja Pak. Oke. Ya sebagai pengantar atau sebagai dasar tim menyusun pertanyaan gitu ya. Iya Pak. Ya, sip. Jadi ada tahapannya. Oke, menarik ini. Tapi ini pertanyaannya jadi bentuk dan gaya arsitektur Ong Buncit. Sangat setuju, apa maksudnya? Jadi pertanyaannya nggak nyambung dari indikator dan jawabannya sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini kan yang bisa diolah lebih lanjut. Respondennya berapa ini? Masih dikit kan ini? Masih kelompok kami Pak. Oh oke. Saya saling cross check dulu ya. Iya Pak. Oke. Nanti diperdalam lagi. Mungkin nanti, atau bahkan kalau tadi kaitan dengan pertanyaan Daniel tadi, atau bahkan kalian bisa bikin beberapa segmen pertanyaan. Jadi responden untuk umum pertanyaannya seperti ini, responden untuk kelas yang ini. Pak ribet Pak, ya nggak usah banyak-banyak pertanyaannya. Hanya untuk cross check aja, untuk justru ditabrakkan, dalam pengertian ditabrakkan gini, antara yang umum dan yang kalian sebagai mahasiswa itu pemahaman terhadap, katakanlah kalau kita pinjem indikator yang ini, indikator kelompok ini ada alam dan lingkungan, ada lingkungan dengan estetika, kemudian ada alam dan estetika, seperti itu. Ditabrakkan masing-masing, katakanlah 5 pertanyaan, nggak seru. Tapi ada dua responden yang dipisahkan. Mungkin pertanyaannya sama, tapi respondennya dipisahkan, responden yang tanda kutip ahli dan responden yang umum. Itu seru. Itu akan seru. Kalian bisa dapat banyak perspektif. Gitu. Apalagi kemudian
ditambah umpamanya yang umum khusus hanya anak SMP. Wah, adik-adik kalian ditodongi, tolong dong disebar di teman-temannya. Gak usah banyak-banyak, 20 aja untuk cross check. Itu seru banget. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Nah, saran saya sih untuk kelompok survei dalam pengertian benar-benar ke lapangan, benar-benar katakanlah kalau ke Ong Buncit ya ke Ong Buncit benar, ke Kampung Kapitan ke Kampung Kapitan benar, tapi tidak harus sambil menyebar responden. Ya, responden itu bisa lepas. Kembali ke pertanyaan Daniel tadi, tergantung targetnya siapa. Karena gini, terkadang ada di beberapa lokasi yang kalau kita tanya-tanya bawa kertas terus kita coret-coret itu agak riskan. Nanti kita mau ngapain gitu, mau gusur apa gimana. Jadi untuk kasus-kasus vernakular agak riskan. Nanti ini silakan kalian simpen model seperti ini untuk kasus yang setelah UTS itu ruang komunal itu bisa lebih luas lagi. Ya, kenapa saya sarankan tim untuk turun ke lapangan dan melihat benar, karena itu akan mempengaruhi kalian ketika melakukan analisis berdasarkan responden ini, kemudian kalian sebagai tim peneliti katakanlah seperti itu memandang hasil ini. Oh, ternyata responden ini ternyata nggak paham di bagian atap Ong Buncit itu ada yang khas. Itu kalian bisa paham. Terus ternyata kalau duduk di terasnya Ong Buncit itu nyaman banget, apalagi sore-sore plus tuan rumah menyuguhkan, ya beli sih, nyuguhkan es gitu kan. Ya kan jualan juga kan di situ kan. Terus sambil melihat sungai, itu posisi yang paling nyaman justru di teras atau agak lebih maju atau di dermaganya. Itu yang tidak akan bisa kalian ekspresikan kalau kalian tidak turun ke lapangan. Dan itu di-compare dengan masyarakat umum umpamanya. Masyarakat umum merasakan hal yang sama apa enggak? Atau masyarakat umum itu lebih tertarik karaokean di ruang tengah ini. Ini kan kalau sore atau beberapa waktu itu sering jadi ruang karaoke kan di depan bagian sini, di bagian tengah, di tempat duduknya. Saya udah lama tidak ke sini tapi memperhatikan dari IG itu loh. Si tuan rumah itu sering live story, terus kemudian bikin video. Jadi, gitu sih dari saya supaya bisa cross saja. Nah, kemudian teknis UTS. Teknis UTS ada beberapa pendekatan, artinya bagi yang nyaman untuk membuat tulisan silakan dibuat tulisan. Bagi yang kurang, ada beberapa saya paham sih. Ini kembali lagi ke kebiasaan masing-masing dari kalian dan kelompok. Kalau yang tidak nyaman membuat tulisan agak ribet dan segala macam, bikin aja laporan apa adanya, analisisnya juga sekedarnya, dan sampaikan hasil pemikiran kalian dengan terserah. Apakah kalian secara bersama, artinya satu kelompok kasus Ong Buncit barengan bikin Zoom webinar kecil-kecilan gitu, saling berargumen berdasarkan responden yang didapat atau analisis responden yang didapat, bisa seperti itu. Atau bisa bikin ya talk sendiri, oh ternyata masyarakat tidak terlalu paham tentang estetika rumah Tionghoa yang ada di Ong Buncit. Mereka hanya suka dengan ornamen yang unik, mereka hanya suka dengan warna merah dan hal-hal gemerlapnya gitu. Atau bahkan hanya suka dengan esnya dan makanannya gitu. Bisa seperti itu. Jadi
bikin talk pendek 3 menit 5 menit gitu, lalu sampaikan model-model Spotify kecil-kecilan lah seperti itu, podcast kecil-kecilan bisa seperti itu, nggak apa-apa. Tapi laporan pandangan mata, laporan kegiatan dan segala macam tetap masuk gitu. Ekspresi menyampaikannya yang kami bebaskan. Tidak harus tertulis rapi seperti yang ini gitu loh. Nah, kayak gini. Laporan kegiatan tetap. Laporan kegiatan itu kan ada narasi apa yang dilakukan dan segala macam. Tapi ekspresi menyampaikannya terserah kalian. Nah ini yang saya tunggu sih sebenarnya segera dibereskan di Google Drive atau minimal sampai sebelum UTS minggu depan. Kalian mau ngapain sih? Kasih tahu saya. Kenapa saya perlu tahu? Karena kita akan coba kalau ada yang mau bikin Zoom, talk dan segala macam, saya coba fasilitasi. Gitu. Kalau memang bisa, saya akan ngundang teman-teman yang lain gitu. Kita bikin diskusi kecil-kecilan deh, secara online aja. Tapi kembali lagi ke kalian nyaman pendak pokoknya dengan webinar, menyampaikan hasilnya seperti ini dan segala macam. Ya. Kenyamanan itu buat saya sih lebih diutamakan dalam menyampaikan hasil dari studi ini. Dan kenapa saya minta ada pemikiran dan kalian mau ngapain itu arrange waktunya, mengatur waktunya aja supaya siapa tahu Pak dia bisa ikut, siapa tahu kan pertanggungjawaban dia sudah memberi kuliah, kalian mempertanggungjawabkan secara materi ini. Gitu, ada pertanyaan? Silakan. Atau bagi yang nyaman nulis ya bikin tulisan, nanti saya dan Bu Listen udah janjian beberapa tulisan yang cukup potensial kami akan dampingi dan kami akan dorong supaya terbit di jurnal dan atas nama kelompok, bukan atas nama saya, atas nama umpamanya satu kelompok ini dan bikin jurnal dan segala macam. Dan itu buat saya juga penting karena akan melengkapi portofolio kalian. Oh ternyata pernah melakukan ini. Jadi mata kuliah apresiasi ini sebenarnya juga untuk mensupport kalian membuat portofolio di luar hasil studi kalian, hasil perancangan arsitektur kalian. Jadi pernah melakukan talk, pernah menulis dan masuk ke jurnal, itu akan punya nilai lebih untuk kalian. Gitu. Saya supportnya ke situ, kami supportnya ke arah sana. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Mau diendapkan dulu? Puyeng langsung. Jadi minggu depan agak luas nanti. Apakah minggu depan langsung UTS barengan atau gimana, itu tergantung dari kalian juga. Tergantung dari kalian seperti apa maunya. Pak hanya kumpul tulisan, ya nggak apa-apa. Silakan kumpul tulisan langsung di Google Drive, masuk di situ. Pak bikin talk tapi belum berani untuk di on air kan, ya kalian bikin rekaman video, terserah video atau audio aja, masukkan ke Google Drive, nggak masalah. Nanti saya dan Bu Listen akan mengolahnya lebih lanjut. Ini bahan mentah, nanda kutip, bahan mentahnya dari kalian mau seperti apa. Begitu. Oke, untuk diskusi lebih lanjut bisa
bisa didiskusikan atau bisa menggunakan WA Group. Jadi WA Group silakan dimanfaatkan. Saya akan coba respon secepat mungkin. Kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang didiskusikan di WA Group. Begitu. Oke. Cukup kah? Ya? Oke. Terima kasih. Saya stop share dulu dan stop rekam.